Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok terakhir akan menerangkan tentang inovasi di bidang kepemimpinan. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan leadership adalah kegiatan manusia dalam kehidupan. Secara etimologi, kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar pimpin, yang jika mendapatkan awalan menjadi memimpin, yang berarti menuntun, menunjukkan jalan, dan membimbing. Adapun menurut Soekarno Indra Fahrudi, kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan pengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu untuk mencapai tujuan. Terus yang kedua yaitu definisi pendidikan Islam. Pengertiannya adalah pendidikan Islam yaitu bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Jadi definisi pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan pencipta, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Jadi pendidikan ini hanyalah untuk manusia saja. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga kepemimpinan Islam adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Karena itu, ia merupakan kepemimpinan lembaganya. Mulyasa mengatakan, kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah. Jadi kalau sekolah itu kurang maju, jadi kurang kemajuannya kurang, itu semua dari kepala sekolahnya. Kenapa kok begitu? Karena kepala sekolah ini merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya. Sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit. Itu semua tidak lepas dari peran seorang kepala sekolah. Terus kepemimpinan dalam pendidikan Islam, salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Ada lima fungsi kepala sekolah, yaitu 1. Edukator. Yang kedua yaitu manajer. Yang ketiga supervisor.
Yang keempat, kepala sekolah. Yang keenam, inovator. Pendidik ataupun sebagai pendidik, edukator adalah kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan tugas. Itu kepala sekolah. Yang B, mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, kemampuan membimbing bermacam-macam kegiatan siswa. Terus kepala sekolah juga sebagai manajer. Manajer itu kemampuan menyusun organisasi profesional dengan uraian tugas sesuai standar. Dan B, kemampuan menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin dan temporer. Dan yang ketiga, kemampuan menyusun program secara sistematis. Kepala sekolah yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Kegiatan utama pendidik di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisien dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, seperti kemampuan menyusun program supervisi pendidikan. Itu salah satunya. Terus kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki kepribadian yang kuat. Yang kedua yaitu memahami semua personalnya yang memiliki kondisi yang berbeda. Begitu juga kondisi siswanya berbeda dengan yang lainnya. Yang ketiga, memiliki upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawannya. Terus yang kelima, itu kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegatif, interaktif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptable dan fleksibel. Ini makalahnya PPT-nya ada yang salah, mohon maaf, itu seharusnya 4/5 bukan 4/6. Nanti kita perbaiki lagi. Terus yang A, memiliki gagasan yang baru, proaktif untuk inovasi dan kepemimpinan madrasah, memilih yang relevan untuk kebutuhan lembaga. Itu tadi salah satu tugas dari seorang kepala sekolah. Habis itu yang terakhir yaitu dasar dari karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam. Istilah kepemimpinan mengandung dua pengertian, dinamakan kata pendidikan menerangkan di lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat dan ciri-ciri kepemimpinan, yaitu bersifat mendidik dan membimbing. Sebagaimana kata pendidikan yang menunjukkan arti yang dapat dilihat dari dua segi, yaitu pendidikan sebagai usaha atau proses pendidik dan mengajar seperti yang dikenal sehari-hari. Terus yang B, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas sebagai
masalah tentang hakikat kegiatan mendesak, kegiatan mendidik mengajar dari zaman ke zaman, atau yang membahas prinsip-prinsip dan praktek-praktek mendidik dan mengajar dengan segala cabang-cabangnya yang telah berkembang begitu luas di dalamnya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh besar. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahannya saja apa yang harus dilakukan, tetapi juga mempengaruhi sebagai bawahannya melaksanakan perintahnya, sehingga terjalin sesuatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pimpinan dengan bawahan yang akhirnya terjadi sesuatu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu, bahwa pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang berfungsi kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Adapun ciri-ciri dari seorang kepemimpinan adalah: 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan organisasi atau sebuah lembaga. Yang kedua, berfungsi keistimewaannya yang lebih dibanding orang. Yang tiga, memahami kebiasaan bahasa orang yang menjadi tanggung jawab. Yang keempat, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang kelima, berbuatlah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpatik kepadanya. Yang keenam, bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Yang ketujuh, mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota. Ketika anggota memiliki keliruan, harus dari kepemimpinan itu mengasih tahu, meluruskan, dan mengajak mereka berbincang gimana enaknya. Yang ke-8, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Itu adalah salah satu dasar karakteristik dari kepemimpinan Islam tadi itu. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.